Halo guys, balik lagi bareng gua di HDP Movie. Apa kabar kalian semua hari ini? Gua doakan semoga kalian semua selalu bahagia. Untuk kalian yang saat ini sedang rebahan, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena kali ini kita akan membahas film yang di dalamnya tidak ada ketenangan, apalagi rebahan. Yang ada hanya rasa ketakutan dan kekhawatiran. Jadi nggak usah pakai lama, ini dia ceritanya. Okay, let's go. Film diawali di tengah perkotaan yang saat itu sedang terjadi chaos. Kerusuhan di mana-mana terjadi akibat wabah penyakit yang tidak segera ditangani pemerintahnya. Sementara jauh di pelosok pedesaan terlihat seorang anak kecil yang kita sebut saja si Ujang yang sedang menonton TV sendirian. Saat sedang asik menonton TV, tiba-tiba gambarnya hilang dan hanya warna pelangi yang muncul. Lalu si Ujang pun segera mencari ibunya yang saat itu entah di mana. Mom? They don't believe that the Enslaved people. People were attacking your fellow citizens while you are preaching. Gotcha. Ternyata si Ujang di rumah tidak sendirian. Di sana terlihat seorang anak perempuan yang bernama Abigail. Dan diketahui Abigail adalah kakak perempuannya si Ujang. Lalu mereka berdua pun segera menghampiri ibunya yang saat itu si ibu terlihat sedang membereskan pakaian sambil vecian dengan seseorang. Ternyata orang yang video call itu adalah ayahnya si Ujang dan Abigail. Si ayah menyuruh mereka semua untuk segera pergi ke rumah kerabatnya yang bernama Bibi Carrie. Namun Abigail menjawab dengan polosnya bahwa ia tidak menyukai bibinya itu. Namun ayahnya segera meyakinkan kedua anaknya untuk segera menjemputnya. Dengan menunjukkan gelangnya, si ayah berkata bahwa semua akan baik-baik saja karena gelang itu adalah gelang keberuntungannya. Everything's going to be just fine. Bye! Lalu setelah itu si ibu pun segera bersiap-siap untuk segera pergi meninggalkan rumahnya. Namun tiba-tiba terdengar suara yang menakutkan sebelum mereka keluar dari rumah itu. Mereka pun berlari keluar dan segera menuju mobilnya. Go, 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 go! Go, go, go! Abigail dengan refleksnya langsung merangkak masuk ke kolong mobilnya. Namun naas si ibu pun tertangkap oleh orang yang telah terinfeksi virus dan langsung menggigitnya. Begitupun si Ujang tidak luput dari serangan orang tersebut. Setelah menyerang keduanya, orang itu pun segera berlari pergi meninggalkan mereka. Si ibu yang sudah terinfeksi virus tersebut pun merangkak mendekati si Ujang dengan berniat ingin memakannya. Namun Abigail yang melihatnya pun langsung berteriak menghentikannya. Sebelum ibunya berhasil mendekat untuk menangkap Abigail, ternyata seseorang datang menolongnya. Dia bernama Cassius, seorang pria dewasa yang saat itu kebetulan melintas di tempat itu. Okay. You're safe now. Okay. Close your eyes. Cover your ears. Good. Okay. Get you out of here. 10 tahun berlalu, kemudian kamera pun transisi ke dalam hutan, di mana terlihat Abigail yang telah tumbuh menjadi gadis remaja, dan di sampingnya terlihat Cassius yang terlihat semakin tampan. Ternyata setelah kejadian di awal film tadi, Cassius pun membawa Abigail bersamanya. Bahkan Cassius bukan hanya merawatnya, namun juga melatih dan memberikan Abigail beberapa keahlian dan keterampilan. You know the drill. Sights. Focus on the reticle. Place the pad of your finger. Remember this, old man? Rocky.
Deal. Let's go. Di malam harinya, mereka berdua pun menikmati hasil buruannya. Terlihat Cassius yang sedang serius mengamati data dan petanya. Mereka berdua bermaksud untuk mencari sumber makanan, termasuk benih tumbuhan yang diketahui keberadaannya di sebuah kota yang bernama Garden City. Cassius pun berkata bahwa dia merindukan suasana di pinggir pantai, duduk sambil meminum segelas es jeruk. Karena hal tersebut sudah lama tidak ia lakukan, semenjak manusia di bumi terinfeksi virus yang merubah manusia menjadi zombie. Selama ini Cassius dan Abigail hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang mereka pikirkan setiap saat hanya untuk bertahan hidup dan kabur dari orang-orang yang terkena infeksi virus tersebut. Belum sempat tertidur pulas, Cassius pun mendengar sesuatu yang mencurigakan dan segera keluar untuk memeriksanya. Benar saja, tiba-tiba ternyata seorang zombie yang kelaparan mendatangi mereka. Karena Cassius merasa si zombie ini pasti tidak sendirian, alias di belakangnya masih banyak rombongan zombie yang datang ke arahnya, lalu segera ia pun memutuskan untuk segera berpindah dan pergi dari tempat itu. Wakey, wakey. Come on. Keesokan harinya, Cassius dan Abigail pun berjalan menyusuri hutan dengan menunggangi kudanya. Sesekali mereka berhenti hanya sekedar untuk mengajari Abigail bela diri taktis. Namun saat mereka tengah asik ngobrol dan bercanda, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah balik perbukitan. We could go up north, climb up the old Ferris wheel, No, it's too big a detour. fly to the island. I hate flying. There's no one here except... Okay. Setelah mereka memantau dari ketinggian dengan menggunakan teropong senjatanya, ternyata di sana terdapat mobil yang tengah berhenti. Namun tidak begitu lama, datanglah seorang zombie dan langsung menyerang pengemudi mobil tersebut. Cassius pun memperingatkan Abigail untuk tidak terburu-buru bertindak. Tetapi karena Abigail seorang gadis remaja yang masih labil, ia pun melepaskan tembakan. Sayangnya tembakan Abigail meleset dan malah mengenai si pengemudi mobil tersebut. Fuck! I told you not to rush. Kemudian Cassius dan Abigail pun segera mendekati tempat itu. Mereka langsung memeriksa ke dalam mobilnya, berharap menemukan sesuatu untuk mereka bawa. Lalu Cassius berbicara kepada pengemudi yang saat itu telah sekarat. Cassius meminta maaf kepadanya dan bermaksud meminta sepatu yang dipakainya. Nice boots. Yeah, but... Trevor, where are you, mate? Over. Boat's useful. Let's go. Ketika merasa sudah tidak ada lagi yang penting di sana, Cassius pun segera memerintahkan Abigail untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun sebelum mereka sempat pergi, tiba-tiba teman dari si pengemudi memanggilnya melalui saluran radio. Sekali lagi Abigail yang masih labil berniat untuk menjawab panggilan tersebut. Namun Cassius memperingatkannya untuk tidak menjawab panggilan radio itu. Dan terjadilah perdebatan di antara Cassius dan Abigail. Di tengah-tengah perdebatan Cassius dan Abigail, tidak lama kemudian terlihat beberapa mobil mendekati mereka. Abigail pun langsung berlari menuju ke arah mereka dengan maksud memperingati rombongan tersebut. Namun sayangnya semua tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Abigail. Ternyata rombongan tersebut malah menodongkan senjatanya ke arah Cassius dan Abigail. Lalu mereka pun menyuruh Cassius dan Abigail untuk meletakkan senjatanya. It's okay, we don't want to hurt you. Shut up! Di antara rombongan tersebut yang berada di dalam mobil terlihat seorang laki-laki dan perempuan yang sedang hamil. Lalu anggota lainnya segera memeriksa rekannya yang telah tewas karena terinfeksi virus zombie. Kemudian Abigail mencoba berbicara kepada mereka. Namun belum selesai ia berbicara, Abigail pun malah disuruh diam dan diintimidasi dengan senjata salah satu anggota tersebut. You misunderstand. Oh, we do, you little bitch. Dengan keahlian bela diri taktis yang diajarkan Cassius, Abigail dan Cassius pun berhasil menumbangkan dua orang yang di dekatnya. Saat terjadi ketegangan di antara mereka,
Tiba-tiba wanita yang berada di dalam mobil itu yang diketahui bernama Megan segera keluar dan berbicara dengan Cassius dan Abigail. Namun belum sempat mereka melanjutkan perbincangannya, para zombie yang berjumlah ratusan itu pun mengepung mereka semua. Akhirnya mereka pun bertahan mati-matian. Beberapa anggota rombongan itu tewas terkena serangan dari para zombie. Namun Cassius berhasil masuk ke dalam mobil dan segera pergi bersama Abigail dan dua orang lainnya yang bernama Megan dan David. Di dalam mobil, Abigail pun bertanya kepada Megan, sebenarnya mau kemanakah tujuan rombongannya itu. Lalu Megan pun menjawab bahwa ia dan rombongannya hendak menuju ke suatu tempat koloni manusia di timur laut bernama Kota Perahu. Where you going? Definitely not northeast. Why not? Several colonies and we've seen the same everywhere. Same what? Same chaos. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil mereka mogok. Dengan kesal, Cassius pun segera turun dan ingin memperbaikinya. Kemudian David pun segera turun lalu mendekati Cassius. Dengan niat mengenalkan dirinya kepada Cassius, David pun mengulurkan tangannya. Namun Abigail langsung menyambut tangan David untuk berkenalan, karena Cassius terlihat enggan untuk berkenalan dengan orang asing. Bumpy guys. Cassius. This is Megan. Hi. Karena kerusakan mobilnya terlalu parah dan mereka juga tidak memiliki peralatan yang memadai, akhirnya mereka pun segera pergi dengan berjalan kaki. Lalu mereka pun memilih salah satu bangunan terbengkalai untuk dijadikan tempat peristirahatan sementara. She all left alone. Malam harinya, sambil menikmati makanan, mereka pun mengobrol santai satu sama lain. Kecuali Cassius yang terlihat masih menjaga jarak dengan David dan Megan. Bahkan saat David mengucapkan terima kasih karena telah membantunya, Cassius menjawab dengan sangat cuek dan tak peduli. Kemudian Abigail menyuruh Megan untuk menceritakan masa lalunya. Karena Abigail yang dari kecil hanya hidup bersama Cassius dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa bertemu manusia lainnya. Di sisi lain, Cassius terlihat sibuk memasang berbagai jebakan untuk berjaga-jaga jika para zombie mendatangi mereka. Kemudian Cassius menjelaskan titik lokasi dan kemana arah yang harus mereka lalui. David pun bertanya kepada Cassius mengapa Cassius tidak mau bergabung untuk pergi bersamanya menuju Kota Perahu bersama koloni manusia lainnya. Because we're the only survivors in the area. We were far enough. Far enough don't exist, sweetheart. That's why we don't join. Setelah menjelaskan alasannya kepada David, Cassius yang gabut pun pergi ke lapangan basket dan bermain basket sendirian. Lalu Abigail datang menghampirinya dan langsung menanyakan mengapa Cassius tidak mencoba untuk datang ke Kota Perahu bersama David dan Megan. Akhirnya kembali lagi terjadi perdebatan antara Cassius dan Abigail. Dengan merasa kesal, Abigail pun pergi meninggalkan Cassius dan menuju atap gedung untuk berjaga di sana. Beberapa saat kemudian, hujan pun turun dengan disertai gemuruh halilintar. Terlihat para zombie yang sedang berlarian menuju ke tempat Cassius dan lainnya berada. Sementara di dalam gedung, terlihat David sedang mengotak-atik radionya. Ia berharap ada manusia lain yang mendengarkan suaranya. Karena tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, lalu David pun mematikan radionya dan pergi mendekati Cassius. Akhirnya Cassius pun mulai membuka dirinya dan mau ngobrol dengan David. Kemudian David menceritakan alasan ia dan Megan ingin pergi ke Kota Perahu.
karena kota perahu adalah impian terbesar Meghan selama ini. Bahkan Meghan selalu meyakinkan semua orang untuk bisa sampai ke kota perahu. Lalu Cassius yang mulai simpatik dengan cerita David akhirnya memutuskan membantu David dan Meghan untuk sampai ke koloni kota perahu. Keesokan harinya, Abigail yang berjaga di atap gedung terlihat sedang merindukan keluarganya dengan memandangi foto-foto keluarganya yang masih ia simpan. Namun saat Abigail sedang asik di hayalannya, tiba-tiba mendengar sesuatu yang mencurigakan. Lalu kemudian Abigail pun segera bergegas turun dari atap untuk mencari Cassius. Beruntung Cassius segera datang untuk menyelamatkan Abigail yang hampir saja terjatuh bersama si zombie. Di sisi lain, para zombie yang lain sudah sampai ke gedung yang dijadikan tempat istirahat oleh Cassius dan lainnya. Kemudian salah satu zombie pun diperintahkan oleh pimpinannya memeriksa salah satu gedung yang berada di dekatnya. Ternyata Cassius dan lainnya lebih dulu pergi meninggalkan gedung itu, dan salah satu jebakan yang dipasang Cassius pun berhasil mengenai salah satu di antara para zombie. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Abigail merasa tidak asing dengan tempat itu. Setelah diingat-ingat, ternyata tempat itu adalah landasan pesawat yang dulu sering dikunjungi oleh Abigail kecil dan ayahnya. Karena ayah Abigail sebenarnya adalah seorang pilot yang sering mengajak anak dan istrinya ke tempat tersebut. Be the least of our problems. Let's have a vote. Who's for? It's decided then. Karena kalah suara, akhirnya Cassius terpaksa mengikuti ide Abigail untuk pergi ke bandara. Karena di sana terdapat pesawat milik ayahnya yang saat Abigail kecil dulu sering ia ajak pergi ke tempat itu. Karena lapar dan kelelahan, David dan Meghan pun meminta Cassius untuk beristirahat dan mencari makanan. Eat something. We haven't stopped since this morning. We'll eat at the airport. Sementara Abigail memasuki rumah terbengkalai untuk memeriksanya, namun Abigail tidak mengetahui jika di dalam rumah tersebut ada 4 orang yang sedang bersembunyi. Oh, coffee. We have to try it. Bingo! Karena merasa tidak ada sesuatu yang dibutuhkan lagi, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sementara keempat orang yang bersembunyi tadi harus mengalami nasib tragis dimangsa oleh kawanan zombie yang kelaparan. I gave my life for that. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Cassius dan lainnya pun sampai di bandara yang dimaksud. Namun sebelum mereka menemukan pesawat yang dimaksudkan Abigail, terjadi perdebatan antara Cassius dan David. Okay, arsehole. Fuck you! David! What the hell are you doing? Akhirnya Abigail pun berhasil membuka pintu di mana pesawat ayahnya disimpan. Namun karena sudah cukup lama pesawat itu tidak beroperasi, mereka pun harus mengganti beberapa spare part-nya. David yang mempunyai pengalaman menjadi mekanik berusaha memperbaiki pesawat tersebut. Sementara Abigail yang memeriksa tempat lain menemukan barang-barang yang penuh kenangan dirinya bersama ayahnya. Setelah itu Abigail pun menghampiri Cassius yang sedang santai di pos penjaga. Namun ketika mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba Cassius merasakan kedatangan para zombie. Benar saja apa yang dirasakan Cassius, para zombie terlihat berlarian menuju ke arah mereka. Cassius dan Abigail pun segera berlari menuju David dan Meghan. Kemudian Cassius memperingatkan bahwa mereka hanya punya waktu 3 menit saja, karena para zombie akan segera sampai ke tempat mereka. Dengan panik akhirnya mereka pun berhasil menghidupkan pesawatnya. Namun masalah lainnya kembali muncul, yaitu Abigail yang sedikit lupa cara menerbangkan pesawatnya itu. Dengan perjuangan yang mendebarkan, akhirnya mereka berempat pun berhasil mengudara dan meninggalkan landasan. Terlihat wajah Abigail yang begitu bahagia, begitu juga dengan Cassius dan lainnya yang merasa lega karena bisa kabur dari para zombie. Namun sebelum mereka selesai dengan kebahagiaannya, tiba-tiba mesin pesawat itu terbakar dan mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat pesawat kehilangan kendali dan mereka berempat pun akan segera jatuh bersama pesawatnya.
Beruntungnya mereka semua selamat dari kecelakaan itu dan hanya mengalami luka-luka kecil saja. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki hingga sampailah di gerbong kereta yang telah terbengkalai. Lalu Cassius pun memutuskan tempat itu akan menjadi tempat peristirahatan sementara untuk mereka. Setelah menenangkan istrinya, David pun segera pergi ke salah satu gerbang kosong itu. Sementara Cassius yang sedang sibuk dengan bukunya, tiba-tiba mendengar sesuatu yang mencurigakan. Ternyata itu adalah Megan yang mencari makanan karena merasa lapar. Lalu Megan pun memberikan selimut kepada Cassius sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkannya. Di sisi lain, David yang hampir putus asa berniat mengakhiri hidupnya. Alasannya karena ternyata David telah terinfeksi virus. Ia sempat digigit zombie beberapa waktu yang lalu di bagian kakinya. It took days until you told the transform. Tapi karena mendengar obrolan Cassius dan Megan yang menyentuh hatinya, akhirnya David pun mengurungkan niat tersebut. Keesokan harinya, mereka berempat kembali melanjutkan perjalanan. Dengan menyusuri hutan, mereka melakukan perjalanan hampir seharian. David yang telah terinfeksi virus mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan pada tubuhnya. Hingga akhirnya Cassius menyadari sesuatu. Danger bandage. Stop! I'm alright! I'm sorry. I'm sorry. Don't say a fucking word, Jack. What are you gonna tell? Tell what? Ketika hari hampir gelap, mereka menemukan sebuah bangunan rumah yang tampak masih berpenghuni. Kemudian Cassius dengan hati-hati mencoba memeriksa rumah itu. Namun tiba-tiba orang yang berada di dalam rumah menyalakan lampu halamannya. Lagi-lagi karena keluguan Abigail, akhirnya penghuni rumah tersebut membukakan pintunya sambil menodongkan senjata. Ia pun memeriksa Abigail dan lainnya. Setelah melucuti senjata Cassius, akhirnya orang itu membolehkan mereka berempat untuk masuk ke dalam rumahnya. Orang ini kita sebut saja Pramono. Ternyata Pramono adalah seorang ilmuwan yang sedang melakukan riset bersama istrinya. Setelah menikmati makanan yang disediakan oleh Pramono, Cassius dan kawan-kawan pun segera pergi untuk membersihkan diri dan beristirahat. Lalu mereka kembali lagi ke ruang tamu karena Pramono sedang menyiapkan minuman untuk mereka semua. Setelah memberikan suguhan minum, Pramono pun mulai membuka perbincangan. Menurutnya, ia tidak tertarik untuk bergabung dengan koloni di kota perahu. Ia merasa lebih nyaman hidup sendirian, apalagi bagi Pramono perkumpulan seperti koloni justru membuat virus lebih mudah menyebar. Karena virus itu tidak memiliki obat dan siapapun yang sudah terinfeksi tidak akan punya harapan hidup lagi. Baginya, ini adalah revolusi kehidupan. Dunia yang sebelumnya penuh dengan ketidakadilan dan kerusuhan kini seolah disaring kembali oleh alam. Next stage. My friends, only the strong should... Namun Cassius mulai mencurigai Pramono. Ia merasa semua kata-kata Pramono terdengar seperti dukungan terhadap penyebaran wabah virus itu. Kemudian di tengah perbincangan mereka, David yang mulai merasakan infeksi di tubuhnya bereaksi memutuskan untuk pergi ke toilet. Namun ketika David kembali ke ruang tamu, Pramono langsung mengerahkan alat ciptaannya, sebuah perangkat yang bisa mengendalikan orang-orang terinfeksi dan para zombie. Cassius, Abigail, dan Megan pun tiba-tiba tak sadarkan diri. Rupanya Pramono telah mencampurkan sesuatu ke dalam minuman yang ia suguhkan. Pramono lalu membawa mereka ke dalam sebuah gudang dan mengikat mereka semua. Di sana ia menunjukkan alat ciptaannya yang bisa mengendalikan para zombie. Megan pun heran mengapa Pramono tidak menggunakan alat itu untuk membantu umat manusia. Namun Pramono menjawab bahwa ia justru berencana mengendalikan dunia dan para zombie akan dijadikannya budak. Kemudian Pramono menunjukkan istrinya yang sudah terinfeksi dan menjadi zombie. Ia membuka kerangkeng dan menyuruh istrinya menyerang Cassius. Namun karena Cassius sudah terbiasa bertempur melawan zombie, ia dengan mudah menghindar dan menghajar istri Pramono. David yang mulai merasakan peningkatan tenaga akibat infeksinya langsung menumbangkan istri Pramono dengan mudah. Akhirnya Cassius dan lainnya berhasil melarikan diri dari tempat itu. Menggunakan mobil milik Pramono, mereka segera melaju menuju kota perahu. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh kawanan zombie.
Cassius tetap memacu mobilnya sekuat tenaga. Tapi sialnya sebuah pohon besar menghalangi jalan mereka. Mereka pun terpaksa keluar dari mobil dan segera berlari. David memutuskan untuk menghadang para zombie sendirian karena virus di tubuhnya belum sepenuhnya menguasai dirinya. Ia masih memiliki kesadaran sebagai manusia. David pun beraksi membantai para zombie. Namun saat lengah, pemimpin zombie langsung mematahkan lehernya. Sesampainya Cassius, Abigail, dan Megan di pinggir kota perahu, Abigail segera meminta pertolongan kepada para penjaga. Namun mereka menolak membantu orang asing hingga akhirnya salah satu penjaga melepaskan tembakan untuk melindungi mereka. Para zombie pun akhirnya mundur dan pergi meninggalkan tempat itu. Abigail, Cassius, dan Megan pun berhasil diselamatkan oleh penduduk kota perahu. Sesampainya mereka di kota perahu, Cassius segera membawa Megan kepada seorang dokter karena Megan merasakan bayinya akan segera lahir. Kemudian Cassius menghampiri Abigail yang saat itu sedang ditemani dua orang remaja seumuran dengannya. Seperti biasa, Cassius selalu waspada terhadap orang-orang yang baru dikenalnya. Terlihat para sepuh kota pun tidak begitu menyukai kehadiran Cassius dan Abigail. Keesokan harinya, terlihat Pramono sudah berada di hutan pinggir kota perahu. Ia mendekati tubuh David yang sudah tak bergerak sama sekali. Sementara itu, Cassius dan Abigail terlihat berjalan diiringi dua penjaga menuju markas untuk bertemu dengan kepala koloni yang bernama George. Kemudian George menjelaskan bahwa dirinya dan para penghuni koloni merasa takut jika Cassius dan kawan-kawannya membawa virus ke dalam kota. Di tengah perbincangan itu, Abigail yang selama hidupnya hanya melihat Cassius dan para zombie kini bertatap-tatapan dengan seorang remaja pria seumurannya. Sepertinya Abigail merasa bahwa di koloni inilah seharusnya ia berada. Cassius kemudian berkata kepada George bahwa yang akan tinggal di kota perahu hanyalah Megan, sedangkan ia dan Abigail akan pergi dari tempat itu. Rupanya ucapan itu membuat Abigail murka kepada Cassius. Seperti biasa, karena kelabilannya, mereka pun kembali terlibat perdebatan sengit. Setelah Abigail meninggalkan Cassius, dokter yang membantu persalinan Mega datang menghampiri Cassius. Ia memberitahukan bahwa bayinya berhasil diselamatkan. Namun Megan mungkin tidak akan bertahan lama dan akan segera menyusul David ke surga. Sebelum malaikat Israel menjemputnya, Megan menitipkan bayinya kepada Cassius dan berharap ia akan menjaganya setelah Megan meninggal dunia. Lalu Cassius pun membawa bayi itu pergi setelah Megan meninggal dunia beneran. Di sisi lain, Pramono terlihat sudah berada di pinggir kota perahu. Saat sedang memikirkan rencana untuk memasuki kota tersebut, tiba-tiba para zombie datang ke arahnya. Namun karena Pramono adalah seorang ilmuwan yang telah berhasil menciptakan alat pengendali, zombie-zombie itu akhirnya berhasil ia jinakan. Sementara di dalam kota perahu, terlihat Abigail dengan wajah bahagia berada di antara orang-orang yang sedang menonton pertandingan panco. Kemudian pria muda yang sebelumnya dilihat oleh Abigail menghampirinya dan mengajaknya berkeliling kota perahu tersebut. Sementara itu Cassius yang sedang sendirian tampak sangat sedih dengan ucapan Abigail sebelumnya, karena bagi Cassius, Abigail sudah ia anggap sebagai putrinya sendiri. Terlihat Abigail perlahan memasuki sebuah tempat yang menarik perhatiannya. Saat ia merasa penasaran dengan sebuah benda aneh, tiba-tiba pria yang bersamanya tadi menghampirinya. Kita sebut saja namanya Danny Coller. Meski jarang mandi dan suka begadang, Danny Coller ini tergolong pria tampan di koloninya, sehingga membuat para wanita begitu mengidolakannya, termasuk Risma. Maksudnya termasuk Abigail yang menyukainya pada pandangan pertama. Kemudian Danny menjelaskan bahwa benda itu adalah alat pelindung yang mereka sebut Plan B. Alat itu adalah digunakan jika para zombie berhasil menembus pertahanan kota. Dalam situasi darurat, seluruh kota akan diledakkan menggunakan alat tersebut. Sementara itu Pramono yang terlihat duduk di pinggir kota mencoba mencari cara untuk mengelabui para penjaga. Dan akhirnya dengan bantuan para zombie yang sudah ia kendalikan, Pramono pun berhasil memasuki kota perahu. Happy hunting. Take the people down to the tunnel. Let's see how your plan B works. I'm gonna go find Cassius. You seen the girl who came with me? No, give it to me. They'll keep her safe. We gotta go. The whole shithole's ready to blow.
Namun sialnya, Abigail yang tidak sempat menghindar terkena pukulan Pramono dan langsung tumbang. Cassius yang melihat hal itu sontak bereaksi, ia langsung berlari dan mencoba menghajar Pramono. Tapi Pramono yang bisa mengendalikan para zombie dengan cepat mengarahkan satu zombie untuk menjatuhkan Cassius. Pramono kemudian menghampiri Cassius dan menghajarnya tanpa ampun. Namun dengan sisa-sisa tenaganya, Cassius berusaha menghancurkan alat pengendali di tangan Pramono. Hingga akhirnya... No, it can't be. No! It can't be. Ledakan kecil terdengar, alat itu rusak. Para zombie pun mulai kehilangan kendali. Cassius segera menarik Abigail dan berlari menuju lorong pelarian yang telah disiapkan sebelumnya. Namun di tengah pelarian itu, pemimpin zombie berhasil menarik Abigail dari belakang. Dengan refleks Cassius menghantam bos zombie itu hingga terjatuh. Di momen itu, Abigail melihat sesuatu di tangan zombie tersebut. Sebuah gelang bertuliskan namanya Abigail. Dan di sanalah ia sadar, bos zombie itu ternyata ayah kandungnya sendiri. Cassius yang melihat Abigail terpaku, segera menariknya dan memaksa pergi dari tempat itu. Hingga akhirnya mereka berhasil keluar. Dan dari kejauhan terlihat kota perahu terbakar hebat, hancur bersama seluruh isinya. Namun saat mereka mengira semuanya telah berakhir, salah satu orang yang bersama mereka yang ternyata sudah tergigit tiba-tiba menodongkan senjata. Cassius mencoba menenangkannya, meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi tiba-tiba bos zombie ayah Abigail muncul kembali dan langsung menerkam orang itu. Cassius yang melihat kejadian itu langsung menyerang bos zombie dan keduanya pun bertarung habis-habisan. Namun karena Cassius sudah sangat kelelahan, ia akhirnya terpojok. Abigail yang melihatnya kebingungan, di depannya berdiri ayah kandungnya sendiri, tapi juga makhluk yang berusaha membunuh orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Dan dengan air mata yang menetes, Abigail akhirnya menarik pelatuk senjata. Peluru itu menembus kepala sang ayah zombie. Abigail pun langsung berlari dan memeluk Cassius sambil menangis sejadi-jadinya. Kamera perlahan menjauh, asap kota perahu membumbung tinggi, dan layar pun perlahan gelap. Film pun selesai. Itulah tadi film seru yang gua review buat kalian. Kalau kalian suka dengan film dan channel ini, jangan lupa tekan tombol subrek untuk terus dukung channel ini. Sehat, bahagia, dan sukses selalu buat kalian semua.